Selamat pagi, selamat datang kembali pada mata kuliah kita di Akuntansi Keuangan Menengah 1. Minggu ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai surat piutang. Kalau minggu lalu kita sudah menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, maksudnya membahas contoh soal. Sebenarnya di dalam buku ini sudah diberikan langkah-langkah penyelesaian dari soal yang diberikan. Hanya saja Ibu kemarin menambahkan penjelasan lebih lengkap karena di dalam buku ini ada beberapa yang kurang lengkap. Dalam rumus juga ada yang kurang lengkap ya. Bisa adik-adik lihat juga di video yang sebelumnya. Di dalam penghitungan rumusnya itu ada ketinggalan atau kelupaan menuliskan huruf N ya. N untuk jangka waktu si surat piutang. Nah, oke, kalau minggu lalu itu kita sudah menghitung dan membuat jurnal penandatanganan surat piutang, kemudian kita juga sudah melakukan pengamortisasian untuk bunga efektif ketika 12%. Nah, jadi kita akan melakukan amortisasi bunga ketika ada selisih. Kalau tidak ada selisih, kita tidak melakukan amortisasi. Nah, kemarin itu kita sudah melakukan perhitungan untuk bunga efektif sebesar 10%. Nah, untuk yang bunga efektif sebesar 10% tidak ada selisih karena bunga yang tercatat ketika terjadinya transaksi surat piutang ini sama dengan bunga efektif di tahun yang berlaku gitu. Sedangkan untuk yang 12%, kemarin itu kita sudah bahas ya, ada amortisasi. Kenapa ada amortisasi? Karena ada selisih. Selisih dari jumlah yang ada di surat piutang di awal perjanjian dengan yang tahun di saat bunga efektifnya 12% begitu. Nah, untuk 12% ini kemarin kita sudah lakukan pengamortisasian. Nah, ini ya. Ops, bentar, sorry. Ya, ini dia ya untuk amortisasi 12%. Ini ada tabelnya, adik bisa lihat dengan kursor Ibu. Nah, ketika bunga efektif lebih besar dibanding bunga yang tercatat. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini penting ya adik-adik ya. Adik-adik harus ingat karena nanti di akuntansi keuangan menengah 2 kita kan ada juga yang membahas mengenai surat piutang begini untuk diskonto atau premium. Nah, di sini kita lihat kan bunga tercatat ketika terjadi perjanjian surat piutang ini 10% ya per tahunnya. Nah, ternyata bunga efektifnya di tahun pertama itu 10%, sama ya. Kenapa di sini Bu ada 3 bunga efektif, ada 10%, ada 12%, ada 8%. Nah, dikarenakan surat piutang ini untuk 3 tahun jangka waktunya atau jatuh temponya 3 tahun. Nah, jadi di tahun pertama itu kita asumsikan 10% begitu ya dari contoh ini. Kemudian tahun kedua itu 12%. Nah, ini yang 12% ini kan lebih besar ya dibanding bunga yang tercatat di surat piutangnya. Nah, bunga efektif yang berlaku di tahun kedua itu 12%. 12% ini lebih besar dibanding 10%. Ketika bunga efektif lebih besar dibanding bunga yang tercatat ketika terjadinya transaksi perjanjian surat piutang, maka ada yang namanya akun diskonto. Nah, kan kita melakukan amortisasi nih atas selisih yang ada. Nah, selisihnya ini kita sebut akun diskonto ya. Sedangkan kebalikannya, kalau bunga efektif lebih kecil dibanding
bunga yang tercatat ketika penerbitan surat piutang atau ketika terjadinya perjanjian surat piutang, nah itu dia premium. Nah, untuk yang 8% ini akan kita bahas hari ini ya. Oke, kita akan masuk langsung ke 8% karena minggu lalu itu kita sudah membahas untuk bunga efektif yang 10% dan 12%. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik sebenarnya penyelesaian untuk yang 8%, ini sama saja ya dengan yang 10% kemarin kita sudah kerjakan dan dengan yang 12%. Nah, jadi di sini Ibu tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena di video-video sebelumnya Ibu sudah jelaskan untuk yang 8%, maaf, untuk yang 10% dan 12%. Jadi langkah-langkahnya itu sama saja. Nah, di sini kita lihat untuk face value-nya 1 juta. Nah, ini 1 juta ini nilai atau besaran yang disepakati gitu ya. Nah, ini yang disepakati sebesar 1 juta ini yang dipinjam gitu. Nah, kemudian untuk present value principle, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang kurang ya di dalam rumus ini. Ini harusnya pangkat N. Nah, jadi di sini harusnya ini harusnya FC of notes receivable dikali 1 dibagi dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. Nah, ini harusnya ada pangkat N ya. Di sini itu harusnya ada pangkat N. Nah, di mana N ini kan jangka waktu pinjaman atau lamanya jatuh tempo pinjaman. Nah, dia kan 3 tahun tadi ya. Nah, di sini adik-adik tinggal mengkalikan saja. Nah, ini FC of NR ini kita ambil dari nilai face value yang 1 juta ini. Nah, kemudian untuk yang 1 ini kan rumus ya, 1 tambah I. I ini bunga efektif ya, bunga efektifnya. Nah, bunga efektifnya tadi kan 8%. 8% ini kalau kita ubah ke desimal itu menjadi 0,08. Nah, jadi 0,08 pangkat 3. Jadi cara pengerjaannya seperti yang sudah Ibu pernah jelaskan, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, kalau dalam matematika itu kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Setelah itu berapa hasilnya baru dikalikan 1 juta gitu ya. Jadi di sini nanti adik-adik jumlahkan dulu 1 ditambah 0,08 itu kan 1,08. Nah, itu dibuat pangkat 3. Pangkat 3 di sini artinya 1,08 dikali 1,08 dikali 1,08. Nah, jadi 1 dibagi berapa jumlah 1,08 yang di pangkat 3 tadi. Nah, setelah dapat angkanya, Anda kalikan 1 juta. Sehingga total nilai kini atas pokok not receivable atau surat piutangnya itu sebesar 793.832. Nah, ini kalau ingin lebih jelasnya lagi gimana cara penghitungannya, adik-adik bisa lihat video YouTube Ibu yang sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu saya sudah sangat detail ya cara menghitungnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa. Seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa penghitungan untuk yang 10% dan 12% yang sudah kita lakukan di minggu lalu itu sama saja dengan yang hari ini begitu. Nah, oke, kemudian jangan lupa kita hitung juga present value interest-nya begitu ya. Kan waktu itu saya sudah pernah jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Saya hapus dulu coretan-coretannya. Saya bisa lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke present value interest. Nah, atau nilai kini ya, nilai kini bunganya, bunga si surat piutang ini begitu. Nah, ini rumusnya
Rumusnya sudah benar ya. Interest dikali dalam kurung 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah I pangkat N dibagi I. Nah, ini juga Ibu sudah jelaskan ya minggu lalu, minggu sebelumnya. Nah, interest di sini, ini bunga ya, bunga sebesar 100.000. 100.000-nya ini dari mana? Ini dari suku bunga atau persentasi bunga ketika terjadinya transaksi. Terjadinya transaksi atau ketika pencatatan surat piutang begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam contoh, nah ini hasilnya 100.000 ya. 100.000 ini dari mana? Nah, itu hasilnya dari sini ya. Di sini adik-adik bisa lihat. Itu yang 100.000, interest yang di situ yang 100.000 itu diperoleh dari bunga tercatat. Nih, bunga tercatat 10% per tahun. Nah, jadi dikali 1 juta. Nah, jadi untuk interest ini yang kita pakai yang bunga tercatat dikali jumlah pinjaman. Jumlah pinjamannya begitu, jumlah pinjamannya 1 juta. Sehingga di sini tadi kita lihat bentar ya. Nah, sehingga di sini tadi kita lihat interestnya itu 100.000. Nah, kemudian ini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Untuk I di sini yang kita pakai adalah suku bunga efektif. Nah, suku bunga efektif yang ingin kita hitung kan 8%. 8% itu kalau diubah ke desimal 0,008. Pangkat N berarti angka 3. Kemudian dibagi lagi dengan 0,008. Karena I-nya tadi saya sampaikan kembali, I ini suku bunga efektifnya ya. Nah, kita kan menghitungnya 8%. Nah, ini adik-adik sama seperti yang tadi. Yang perlu Anda jumlahkan itu terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Setelah dapat hasilnya, baru Anda kalikan 100.000. Nah, nanti hasilnya itu untuk total nilai kini bunga si piutang ini 257.710 ya. Kalaupun nanti ada koma-koma, jika hasilnya itu tidak bulat, ada angka desimal begitu. Nah, minggu sebelumnya di video sebelumnya Ibu sudah jelaskan bagaimana pembulatannya. Nah, kita bulatkan ke atas kah atau kita bulatkan ke bawah begitu ya. Nah, oke, kita sudah peroleh nilai kini atas pokok surat piutang atau notes receivable, kemudian kita juga sudah peroleh nilai kini atas bunga. Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan hasilnya itu 1.051.542. Nah, sehingga total nilai kini surat piutang itu berubah ya. Dari yang tadi awalnya dicontoh itu 1 juta, ketika suku bunga efektifnya 8%, maka nilai kini surat piutang itu naik menjadi 1.051.542. Nah, selisih inilah yang disebut premium. Nah, premium. Selisihnya berapa? Selisihnya itu 1 juta dikurang 1.051.542 dikurang 1 juta. Nah, selisihnya 51.542 begitu ya. Nah, ini tadi ya bisa ada dilihat di sini nih 1 juta. Nah, ini yang 1 juta ini kita lihat dengan yang 1.051.542. Nah, kan nilai buku, nilai face value-nya, nilai buku awal jumlah pinjamannya itu kan 1 juta. Tetapi ketika bunga efektifnya 8%,
nilai kini surat piutang itu meningkat menjadi 1.051.542. Nah, artinya kan ada selisih ya antara 1 juta dengan 1.051.542. Selisihnya ini kita sebut premium sebesar 51.542.000. Oke. Tadi kan sudah dikatakan ya di dalam contoh soal, kalian bisa lihat lagi di dalam buku, apabila ada selisih maka perlu dilakukan amortisasi. Nah, sekarang kita masuk ke amortisasi, tapi sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat jurnal ya. Nah, jadi di sini jurnalnya saat penandatanganan surat piutang itu, jadi dia jurnalnya surat piutang sebesar 1 juta. Nah, ini 1 juta ini dari mana? Ini 1 juta ini sesuai dengan yang tercatat dalam surat piutang. Kemudian ada premium atas surat piutang. Nah, premium atas surat piutang sebesar 51.542. Ini kita dapat dari selisih yang ini tadi ya. Nah, yang Ibu kasih tanda merah nih. Untuk kas, maka kita lihat di sini di total semua ya, di total 1 juta ditambah 51.542 ini, ataupun bisa juga disebut kas ini diambil dari nilai total nilai kini surat piutang yang ada di sini ya. Nih. Nah, jadi lihat di sini surat piutang bertambah 1 juta, kemudian premium atas surat piutang bertambah 51.542, kemudian kas berkurang 1.051.542 gitu. Nah, oke, kita sudah lakukan penghitungan dan penjurnalan. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu melakukan amortisasi dari selisih yang ada dari si premium ini, begitu. Nah, ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan tabel yang minggu lalu sudah kita kerjakan. Kalau minggu lalu itu kan kita diskonto ya, diskonto. Selisihnya itu diskonto. Nah, sekarang kita masuk ke tabel ini. Schedule amortisasi. Nah, ini harusnya premium ya, bukan diskonto ya. Ini. Nah, ini adik-adik bisa ganti ya, ini jadi premium. Salah tulis kayaknya ini. Premium ya. Oke. Di minggu lalu saya juga sudah jelaskan ya, kalau untuk kolomnya itu untuk schedule amortisasi itu ada 6 kolom. Kolom yang pertama untuk waktu, kemudian kolom kedua ini bunga tercatat. Nah, bunga tercatat untuk yang 10%, kemudian bunga efektif, kemudian kolom amortisasi premium, kemudian kolom sebelum diamortisasi, kemudian nilai kini. Nah, minggu lalu juga saya sudah jelaskan untuk bunga tercatat 10%, di video yang sebelumnya itu saya sudah jelaskan bahwa dia itu flat ya, bunganya itu flat karena ini sesuai dengan bunga yang tercatat. Nah, jadi bunga yang tercatat itu kan 10% nih, 10% per tahun. Nah, jangka waktunya itu kan 3 tahun. Jadi ada 300.000 untuk bunga tercatatnya. Nah, jadi untuk akhir tahun pertama 100.000, akhir tahun kedua 100.000, akhir tahun ketiga 100.000. Nah, kenapa 100.000? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia itu 10% dikali 1 juta. Bunga tercatat dikali jumlah pinjaman 1 juta. Nah, dan itu dia setiap tahunnya sama. Nah, bunga itu kan ada ketika akhir tahun. Makanya di sini akhir tahun, akhir tahun. Nah, oke. Kemudian kita lihat dulu ya yang tabel awal. Nah, untuk tabel awal ini, di sini ada A.
A ini 51.542. Nah, di sini keterangannya sebelum diamortisasi. Nah, 51.542 ini dari mana datangnya? Nah, dia datangnya dari ini ya. Nah, dari si premium ini. Nah, dari si ini dia, premium ini. Yang 51.542 ya. Nah, kemudian untuk yang ini yang 1.051.542 yang B. Nah, B ini kita ambil dari nilai kini yang ada di ini, yang di bawahnya. Maaf, yang di atasnya ya, yang ini. Nah, ini nilai kini 1.540.000. Nilai kini ya. Oke. Kemudian kita lihat ya, tadi kan untuk yang A kita sudah tahu dari mana asalnya, yang B sudah. Kemudian yang C juga tadi saya sudah jelaskan ya, dari 10% yang bunga tercatat dikali dari 1 juta. Dan itu sama setiap tahunnya karena bunga tercatatnya itu untuk 3 tahun. Nah, kemudian untuk yang 84.123 itu dari mana datangnya? Nah, sebenarnya di sini sudah ada ya adik-adik ya. Nah, ini yang catatan ini. Nah, D ini diambil dari bunga efektif. Bunga efektifnya itu kan 8% ya, ini bunga efektif. Berarti 8% dikali B katanya. Nah, B yang mana? B yang 1.051.542 ya. 1 juta 0 51. Ya, agak lama memang ya. 542 ya. Pokoknya dari B itu. Nah. Oke, maka nanti hasilnya itu 84.123. Nah, kemudian untuk E itu perbandingan antara C dan D. Nah, jadi perbandingan antara si 100.000 ini dengan D. Nah, selisihnya lah gitu. Nah, selisihnya itu sebesar 15.877. Oke, kemudian kita masuk ke F. F itu diambil dari A. Nah, yang ini ya, yang nilai sebelum diamortisasi bagian di awal. Nah, ini dikurang dengan si E. Maka hasilnya 35.666. Kemudian untuk yang G ini kita ambil dari B dikurang E. Nah, B di sini kita lihat 1.051.542 dikurang E. Nah, dikurang yang ini 15.000 ini. Nah, sehingga hasilnya 1.035.665.000. Nah, kemudian untuk yang tahun kedua, ini tadi untuk yang akhir tahun pertama ya yang kita hitung. Nah, sekarang untuk yang akhir tahun kedua. Untuk akhir yang tahun kedua, ini sama saja langkah-langkahnya. Untuk yang 100.000 tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kalau yang 82.853 ini dari mana hasilnya? Nah, hasilnya dari 8% dikali nilai kini tahun sebelumnya ya. Nilai, saya singkat ya, nilai
NK ini nilai kini tahun sebelumnya. PS saya buat nilai kini tahun sebelumnya. Nilai kini tahun sebelumnya yang mana? Yang 10, maaf, yang 1.035.665 rupiah ya. Jadi 82.853 ini diperoleh dari bunga efektif yang 8% dikali nilai kini tahun sebelumnya. Berarti 8% dikali ini 1.035.665 begitu. Kemudian untuk yang kolom sebelahnya yang amortisasi premium untuk 17.147 ini dari mana dapatnya? Sama juga. Caranya itu perbandingan antara si 100.000 ini dengan 82.853. Jadi selisihnya begitu ya. Hingga hasilnya 17.147. Sama seperti yang penghitungan akhir tahun pertama ya, yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang 18.518, ini kan bagian F ya, F. Ini F, ini juga ini F. F ini kayak mana? Kita lihat di rumus ini, F itu A kurang E. Nah, A yang mana? Kita lihat, sorry ya, ini kita lihat di sini untuk F ini berarti ini kita peroleh dari 35.665 dikurang 17.000 ini ya 35.665 dikurang ini ya yang 17.147. Nah, sehingga hasilnya 18.518. Nah, untuk yang nilai kini untuk akhir tahun yang kedua, nah itu kita peroleh dari yang 1.035.665 dikurang dengan 17.000 ya, 17.147. Jadi hasilnya itu 1.018.518 rupiah. Nah, di sini adik-adik boleh mempedomani yang ada di sini ya, di catatan ini begitu. Sebenarnya ini di minggu lalu, di video sebelumnya saya sudah ada jelaskan, kalian bisa cek lagi dan bisa lihat kembali ya. Nah, begitu seterusnya ya adik-adik ya, sampai akhir tahun ketiga, sama caranya seperti yang tahun kedua dan tahun pertama. Nah, nanti tinggal dijumlah saja semuanya, kemudian ini juga dijumlah semua totalnya. Kemudian yang ini kenapa 0? Karena nanti jadinya 18.518 dikurang 18.518 yang di sini. Nah, jadi nilai sebelum diamortisasi tahun kedua, jadi nilai 0 ini diperoleh nanti dari nilai sebelum diamortisasi tahun kedua dikurang amortisasi premium tahun ketiga. Nah, sehingga hasilnya 0. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan supaya materi kita cepat selesai. Nah, oke, di sini jangan lupa kita buat jurnal jatuh tempo bunga setelah amortisasi. Nah, di sini jurnalnya itu kas bertambah sebesar 100.000. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari sini ya, yang 100.000, 10% dikali 1 juta ya, yang ini. Ini dari 10%, suku bunga tercatat. 10% itu kan suku bunga tercatat dikali 1 juta.
gitu ya. Kemudian pendapatan bunga yang sebesar 84.123 itu kita ambil dari sini. Dari si poin D. Nah, kemudian untuk premium atas surat piutang 15.877. Nah, itu kita ambil dari amortisasi premium ya. Amortisasi premium yang 15.877 gitu. Kalau pendapatan bunganya tadi kita ambil yang pendapatan bunga efektif 8% ini tadi. Oke, baik adik-adik, itu untuk soal yang tadi ya, yang contoh pertama, yang memakai metode bunga efektif, kan ada dua jenis ya metodenya. Ada amortisasi premium itu ada yang metode garis lurus, kemudian ada yang metode bunga efektif. Nah, ini kita sudah selesaikan untuk contoh metode bunga efektif. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ke bagian surat piutang tidak berbunga ya. Nah, oke, namun sebelum kita mulai di sini dijelaskan ya ada catatan. Sini diberikan catatan. Jika jatuh tempo bunga 2 kali setahun, nah ini dia namanya pakai sistem ini ya, annually gitu ya. Annually itu biasanya 2 kali setahun. 2 kali setahun itu artinya per 6 bulan. Jadi bunga itu jatuh tempo dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Artinya di bulan Juni dan di bulan Desember, begitu ya. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali jatuh tempo, sehingga kalau ada 2 kali kan N-nya pasti berpengaruh. N tadi kan artinya lamanya si surat piutang ini jatuh tempo ya. Jadi kalau misalkan kayak contoh kita yang tadi itu kan ada 3 tahun nih. 3 tahun. Nah ini jangan lupa N-nya itu nanti kita kali 2 jadi 6. Nah, itu kalau jatuh tempo bunganya 2 kali setahun atau memakai annually. Tapi kan contoh kita itu tadi kan dia jatuh tempo bunganya hanya 1 tahun sekali. Jadi N-nya tetap 3 tahun. Tapi kalau misalkan jatuh tempo bunganya 2 kali setahun, maka N-nya tadi yang 3 tahun tadi kita kali 2. Jadi N-nya 6 gitu. Nah, kemudian untuk bunga tercatat, untuk bunga tercatat dan bunga efektif itu kita bagi dua. Jadi tadi kan bunga tercatatnya itu kan 10% per tahun nih. 10% per tahun. Nah, ini untuk 1 tahun. Nah, ini untuk per tahun ya. Jadi artinya untuk setiap tahun gitu ya. Sorry, saya buat tahun aja. Nah, 10% per tahun. Nah, 10% per tahun. Nah, kalau misalkan jatuh tempo bunganya 2 kali setahun, artinya dia kan misalkan nih tahun 2000 untuk tahun 2000 misalkan tadi 3 tahun ya, 3 tahun terhitung sejak tahun 2000 begitu. Berarti 2000, tahun 2000, 2001, 2002 gitu ya. Nah, untuk bunga tercatatnya kan tadi 10% per tahun, sedangkan per tahunnya itu ada 2 kali jatuh tempo bunganya. Juni dan Desember ya. Juni dan Desember. Nah,
Di sini kan artinya 10% per tahun ini, artinya dalam 1 tahun itu 10%. Tapi kalau misalkan jatuh tempo bunganya ini 2 kali setahun, berarti kita bagi 2. Kita bagi 2 ya, karena dia 2 kali pembayaran jatuh tempo bunganya begitu. Nah, jadinya untuk Juni ini 5%, Desember juga 5%. Nah, begitu ya adik-adik ya maksud dari kalimatnya ini. Begitu. Nah, ini kan kalau kita total, kita gabung, ini kan jadi 10%. Nah, makanya tadi di kalimat ini dia katakan, dan bunga untuk bunga tercatat, bunga efektif juga dibagi 2. Nah, begitu juga untuk bunga efektif. Baik ya, kita lanjutkan ke selanjutnya. Saya hapus dulu catatannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke surat piutang tidak berbunga atau non-interest bearing not receivable. Nah, di sini dijelaskan jika tidak terdapat bunga tercatat pada surat piutang tersebut, namun sebenarnya di dalam surat piutang tersebut ada bunga. Nah, artinya begini ya, bunganya tersembunyi begitu. Atau sering disebut juga bunga yang berlaku di pasar. Jadi di surat piutangnya itu tidak tertulis bunga tercatat. Beda dengan yang sebelumnya yang kita kerjakan. Kalau yang sebelumnya itu kan contoh soalnya itu ada bunga tercatat. Bunga tercatat. Kayak contoh yang sebelumnya itu kan 10% bunga tercatatnya. Nah, kalau di dalam surat piutang tidak berbunga ini, di surat piutangnya itu tidak tertulis bunganya berapa tercatat. Nah, itu artinya ada 2 kemungkinan dalam surat piutang tidak berbunga. Nah, yang pertama itu di sini diberikan contoh. Nah, diberi uang tunai 10 juta kepada A. Nah, jadi si A ini si peminjam, sehingga ditandatangani surat piutang sebesar 10 juta. Namun, ketika jatuh tempo, surat piutang A mengembalikan sebesar 12 juta, sesuai dengan kesepakatan sebelum memberikan uang tunai tersebut. Jadi begini, di surat piutangnya itu dituliskan jumlah utangnya piutangnya itu 10 juta. Tapi ketika jatuh tempo harus dikembalikan 12 juta. Nah, di situ tidak ditulis, tidak tercatat berapa bunganya. Padahal sebenarnya ini kalau di dalam akuntansi tetap dianggap bunga. Jadi kalau ketika ada selisih antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang harus dibayar dari pinjaman tersebut ketika jatuh tempo, itu dianggap bunga. Gitu. Itu untuk yang alternatif pertama. Nah, artinya ada 2 juta ya selisihnya. Nah, itu bunga itu sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang kedua, nah bisa seperti ini kasusnya. Diberi uang tunai atau pinjaman 8 juta kepada A. Nah, namun di surat piutang tersebut dituliskan 10 juta. Nah, jadi ketika jatuh tempo, surat piutang A akan dikembalikan sebesar 10 juta sesuai dengan kesepakatan sebelum memberikan uang tunai tersebut. Jadi, begini, di surat piutang itu tertulis 10 juta. Namun sebenarnya si pemberi pinjaman hanya memberikan 8 juta uang tunai ke si A selaku peminjam begitu. Nah, ini juga kan ada selisih ya sebesar 2 juta dari uang tunai dengan jumlah pinjaman yang dituliskan begitu. Nah, di sini juga diberikan catatan ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini juga disampaikan catatan. Nah, dalam transaksi akuntansi, setiap ada selisih yang diberikan, nah selisih antara yang diberikan dengan yang diterima, nah itu selalu disebut bunga. Nah, meskipun tidak ada tingkat bunga tercatat, karena ada selisih dari yang diterima dengan yang dikembalikan, atau selisih antara yang diterima dengan yang diberikan begitu. Baik, kita akan masuk lagi ke selanjutnya. Oke, di sini dijelaskan ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam pembahasan surat piutang yang tidak berbunga.
yang pertama, terbentuknya surat piutang hanya dengan memberikan uang tunai atau kas. Nah, ini contohnya ya. Pada awal tahun, PT X menerima sebuah surat piutang tanpa bunga sebesar 10 juta. Yang akan jatuh tempo 3 tahun berikutnya, berarti N-nya 3. Nah, di mana pinjaman yang diberikan sekarang sebesar 7 juta. Nah, jadi sebenarnya pinjaman uang yang dia terima itu, uang tunai yang diterima si PT X ini 7.721.800. Tapi di dalam surat piutang tertulisnya 10 juta. Nah, ada selisih ya adik-adik ya. Kalau kita lihat ada selisih, coba kita kurangkan, itu ada selisih ya. Kita kurangkan dengan 7.721.000. 10 juta dikurang 7.721.800. Nah, ada selisih sebesar 2.278.200. Nah, tadi dikatakan ya, setiap ada selisih antara yang diterima dengan yang dikembalikan, nah itu atau antara yang diterima dengan yang diberikan, itu dianggap tetap bunga dalam akuntansi sekalipun tidak ada tercatat sebagai bunga. Nah, sekarang kita diminta hitung berapa besar tingkat bunga yang berlaku di pasar. Kemudian buat jurnal saat penandatanganan. Kemudian hitung dan buatlah jurnal setelah diamortisasi. Nah, jangan lupa kita tetap melakukan amortisasi dikarenakan ada selisih antara nilai yang tercatat di surat piutang dengan nilai kininya. Begitu, nilai tercatat di surat piutang itu 10 juta, tetapi sebenarnya nilai yang diterimanya itu hanya 7.721.800. Nah, sekarang kita masuk saja ke penghitungannya. Saya hapus dulu ya yang dicoret-coret. Nah, oke. Kita kerjakan yang pertama dulu untuk. Nah, di sini sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya ya, tapi Ibu di sini ingin berikan lebih jelas begitu ya penjelasannya. Nah, ini untuk tingkat bunga yang berlaku di pasar, rumusnya itu nilai kini sama dengan FC of notes receivable dikali 1 per dalam kurung 1 tambah I. Ini pangkat N ya. N. Selalu lupa ini bukunya menuliskan N. Nah, N ini yang ini 3 tahun ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, nilai kininya itu, kita sudah tahu nilai kininya itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nilai kininya itu 7.721.000. Nah, 7.721.800. Kemudian nilai FC of NR-nya itu atau nilai yang tercatat di dalam surat piutang itu nilai bukunya 10 juta. Diambil dari sini ya. Nah, yang 10 juta. Kemudian rumusnya itu 1 dibagi 1 tambah I. Pangkat 3. Nah, I-nya di sini kita belum tahu karena kita diminta untuk menghitung bunganya ya, si interestnya ini. Justru kita diminta untuk menghitung si interestnya karena di dalam surat piutang tersebut atau di contoh soal ini tidak ada nilai bunganya begitu. Jadi pekerjaan kita adalah menghitung si bunganya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu kita kembali lagi ke pelajaran matematika sewaktu SD, SMP, SMA yang perkalian silang ya, perkalian silang. Nah, ini kita anggap dia per 1. Nah, ini tinggal kita kali silang. Ini artinya 1 kita kali ke sini.
yang dalam kurung 1/1 tambah I pangkat 3. Nah, jadi dia tetap ini hasilnya 1/1 tambah I pangkat 3. Nah, jadi dia pindah ke sisi kiri. Kemudian yang ini yang dinamakan kali silang ya. Ini kita kalikan dengan ini. Sorry, dengan ini. Dengan si satu, dengan si ini ya, dengan si 10 juta ini begitu. Sorry, ini kita dibuat per ya, dibuat per. Kita buat per, jadinya 7 juta. Jadi kita pindah sisi kiri kanan gitu ya, adik-adik ya. Jadinya ini 7.721.800. Kita bagikan dengan si 10 juta ini, begitu. Nah, sekarang yang kita selesaikan terlebih dahulu yang ini, yang 7.721.800. Nah, 7.721.800 kita bagikan dengan 10 juta. Nah, hasilnya itu 0,72218. Oke. Nah, kemudian kita ubah. Ini kan kita ubah ya dari yang tadinya 1 dibagi. Ini yang tadinya 1 dibagi, sebentar ya, 1 dibagi 1 tambah I pangkat 3. Nah, ini kan artinya dia sebenarnya ini dia kan dia tadinya kan awalnya yang 1 tambah I pangkat 3 ini kan dia per ya. Di sini kita ubah menjadi 1 tambah I pangkat 3, sehingga yang sisi di kanan ini kita ubah menjadi 1/0,77218 begitu. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yang sisi kiri. Nah, ini 1 ditambah I pangkat 3, ini diperoleh dari perkalian silang juga ya. Jadi ini diperoleh dari bukan perkalian silang, perkalian antar sisi ya, begitu. Perkalian antar sisi. Nah, ini kan artinya 0,77218 per 1 artinya ya. Sehingga ini kita kalikan ke sini. Maaf, sehingga ini kita pindahkan ke sini jadi 1 banding 0,77218. Kemudian yang ininya kita kalikan sisinya ini jadi 1 tambah I pangkat 3. Ini artinya per 1 ya. Per 1. Nah, kalau per 1 ini kan sama saja artinya dengan 1 tambah I pangkat 3 begitu. Oke, kemudian setelah itu kita ubah ke desimal. 1 dibagi 0,77218. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dalam perhitungan yang lebih dahulu kita lakukan perhitungan itu yang di dalam kurung ya. Nah, ini ada dalam kurung besar begini. Ini juga dalam kurung, tapi kurungnya lebih besar yang ini. Jadi 1 dibagi 0,77218 itu hasilnya 1,295. Nah, adik-adik bisa hitung pakai kalkulator di handphone. Kemudian ini
masih tetap 1 tambah I pangkat 3. Nah, kemudian yang pangkat 3 di sisi kiri ini kita pindah ke sisi kanan. Sehingga di sini tinggal 1 tambah I. Nah, yang pangkat 3 di sisi kiri ini pindah ke sisi kanan. Karena dia pindah ke sisi kanan, dia menjadi 1/3. Nah, jadi dia 1,295 pangkat 1/3. Nah, ini adik-adik tinggal mengkalikan 1,295 kita pangkatkan 1/3. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa pakai ya dari ini apa? Anda bisa pakai kalkulator Anda atau bisa juga pakai kalkulator handphone. Ya, saya buka dulu. Pakai kalkulator seperti apa? Nah, ini adik-adik kita ubah yang 1,295 pangkat 1/3 ini. Pangkat 1/3 ini kita ubah ke dalam koma. Jadi menjadi begini ya. 1,295. Nah, 1/3 kita hitung menjadi desimal. Nah, itu hasilnya 0,3333. Ini tiganya berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 3-3-nya ini 10 kali. Buat Nah, kemudian adik-adik tinggal hitung, dipangkatkan. Nah, kalau di kalkulator Anda itu ada ya cara penghitungan pangkat, apalagi kalau kalkulatornya itu di HP Android. Nah, itu ada. Ini kalau kita kalikan 1,295 pangkat. Kita buat pangkat. Jadi bisa cari di dalam ini ya, di dalam kalkulator Anda. Satu koma 295 sebentar ya, saya ambil dulu handphone Ibu. Nah, adik-adik bisa pakai kalkulator yang dari handphone, bisa dari kalkulator Karce atau Casio gitu ya.
Oke, saya sudah hitung ya pakai kalkulator di handphone. Nah, ini hasilnya 1,0899. Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi 1,09. Nah, jadi kita kan sudah selesaikan nih yang sisi kanannya yang 1,295 pangkat 1/3 itu hasilnya 1,09. Nah, ini ada di sini juga ya, 1,09. Nah, kemudian adik-adik, kan di sini kita mau menghitung I, interestnya ya, suku bunga efektifnya. Jadi, di sini kita harus pindah ruas, gitu. Kita pindah ruas kiri ke kanan lagi. Ini kembali lagi ya ke tata cara penghitungan dalam matematika. Nah, ini I-nya tetap. I-nya kita buat tetap. Nah, angka 1 yang di atas ini, yang di sini, kita pindah ke sisi kanan. Nah, ketika kita pindah ruas ke sisi kanan, maka lambangnya atau simbolnya berubah. Kalau yang di sini tadi 1 tambah I, satunya positif, ketika pindah ruas dia menjadi negatif. Jadinya 1,09 dikurang 1. Nah, sehingga kita tinggal hitung saja. I atau suku bunga efektifnya itu atau interestnya itu sama dengan kalau kita lihat 1,09 dikurang 1 itu hasilnya 0,09. Nah, ini kita buat ke dalam persentase karena suku bunga itu kan dalam bentuk persen. Nah, 0,09 kalau kita ubah 0,09 ini kalau kita ubah ke dalam persentase hasilnya hasilnya 9% begitu ya. Jadi ya, oke. Itu langkah-langkah untuk menghitung besar tingkat bunga yang berlaku di pasar. Jadi untuk contoh ini suku bunga yang berlaku di pasar itu sebesar 9%. Oke, dulu supaya kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke B-nya ya, jurnal. Nah, untuk soal ini ya, permintaannya itu B, buat jurnal saat penandatanganan. Nah, oke. Nah, di sini adik-adik, di dalam jurnal saat penandatanganan surat piutang ini, kita sudah peroleh informasi nilai nominal. Nah, nilai nominal ini nilai yang tercatat di surat piutang sebesar 10 juta. Kemudian nilai kini, ini sama dengan besaran atau angka yang diterima si peminjam. Nah, atau kas yang diberikan. Nah, tadi kan di dalam surat piutang itu dia 10 juta, tapi sebenarnya kan uang tunai atas pinjaman yang dia terima itu sebenarnya hanya 7.721.800 rupiah. Nah, kemudian setelah itu ini ada diskonto ya. Selisihnya ini disebut diskonto atas surat piutang. Nah, diskonto atas surat piutang itu selisih antara nilai nominal dengan nilai kini atau nilai yang tercatat besaran pinjaman di surat piutang dengan nilai yang diterima si peminjam. Nah, selisihnya 2.278.200. Nah, ini kita jurnal. Jurnalnya bagaimana? Nah, di sini jurnalnya itu surat piutangnya itu di sisi
debit sebesar 10 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit karena diberikan uang tunainya itu tadi 7.721.000. Nah, ini angkanya ini diambil dari kalau kas ya jumlahnya pinjaman yang diterima, kalau surat piutang 10 juta ini sesuai dengan yang tercatat di dalam surat piutang jumlahnya. Kemudian selisihnya itu diskonto. Nah, itu diperoleh dari selisih 2.278.200 rupiah begitu ya. Oke, lanjutkan. Oke, kemudian kan kalau ada selisih di dalam surat piutang untuk nilai kini dan nilai buku itu jika ada selisih maka perlu kita amortisasi. Nah, di sini kita akan amortisasi. Ini amortisasi akhir tahun pertama ya. Ini amortisasi akhir tahun pertama. Nah, ini 9%. 9% ini dari mana? 9% ini dari nilai bunga efektif yang tadi sudah kita hitung. Kemudian dikali 7.721.800 ini dari jumlah tunai pinjaman yang diperoleh. Nah, hasilnya 9% dikali 7.721.000 itu 7.721.800. Sorry ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu hasilnya 694.962. Nah, kemudian kita lihat jurnal yang diperlukan. Nah, jurnal yang diperlukan itu diskonto atas surat piutang. Nah, ini nama akunnya diskonto atas surat piutang di sisi debit 694.962. Kemudian pendapatan bunga di sisi kredit 694.962 ya. Kemudian kita masuk ke amortisasi akhir tahun kedua. Kan dia tadi 3 tahun ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya itu 9%. 9%-nya tadi suku bunga efektif dikali jumlah uang tunai yang diterima 7.721.800 ditambah bunga ditambah amortisasi tahun pertama. Nah, jadi 694.962 ini diperoleh dari sini ya, nilai si amortisasi akhir tahun pertama. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya itu, nah di buku ini tidak dijumlah ya, jadi saya jumlahkan dulu. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, 7.721.800 ditambah 694.962. Nah, itu hasilnya 8.416.762. Nah, ini kita kalikan 9%. Oke, maka hasilnya itu 757.558,58 ya.
Nah, kemudian untuk jurnalnya sama seperti ini. Jurnalnya itu Ibu tidak tuliskan ya, tapi adik-adik yang catat sendiri di dalam bukunya. Nah, jurnalnya itu, karena kalau saya tuliskan di sini, maka akan memakan waktu lama ya, soalnya ini kan pakai annotate dari Zoom. Nah, jadi di sini nanti jurnalnya itu diskonto. Jadi jurnal untuk amortisasi akhir tahun kedua itu nanti diskonto atas surat piutang sebesar 757.508,58 itu di sisi debit, kemudian pendapatan bunga di sisi kredit sebesar angka yang sama 757.508,58. Nah, kemudian kita masuk ke amortisasi akhir tahun ketiga ya, karena ini tadi 3 tahun ya. Kalau kita lihat contohnya, sebelumnya saya hapus dulu. Kita lihat, nah iya, ini 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi di sini di buku tidak dibuatkan sampai amortisasi akhir tahun ketiga. Jadi di sini Ibu akan buatkan untuk amortisasi akhir tahun ketiga. Nah, Ibu buat di sini ya. Amortisasi akhir tahun ketiga. Nah, amortisasi akhir tahun ketiga, rumusnya itu 9% dikali 7.721.800 rupiah. Ini besaran uang tunai yang diterima ya. Kemudian kita kurang dengan amortisasi akhir tahun pertama. Kita tambah dengan angka si amortisasi akhir tahun pertama yang 694.962. Kemudian kita tambah lagi dengan amortisasi akhir tahun kedua ya. Tadi Ibu sudah sebutkan angkanya. Amortisasi akhir tahun kedua itu nilainya besarannya itu 758.000,58 ya. Nah, ini 9% dikali, nah ini kita jumlahkan dulu, 7.721.800 ditambah 694.962, kemudian ditambah 757.508,58. Maka hasilnya itu 9.174.270,58 ya. 9.174.270,58. Maka hasilnya kita kalikan dengan 9% ini ya, 9% kali 9.174.270,58. Kita kalikan 9%. Nah, maka ini hasilnya 825.684,352. Kemudian untuk jurnalnya, nah sekalian Ibu buatkan jurnalnya, maka di sini jurnal
Ya, maka kita buat jurnalnya. Untuk jurnalnya sendiri, jurnalnya sendiri, nama akunnya itu sama, diskonto atas surat piutang, kemudian pendapatan bunga. Ini untuk besarannya, maaf, ini untuk besaran angkanya sama seperti yang tadi kita hitung, yang 9% dikali 9.174.270,58. Nah, itu hasilnya 825.684,352. Nah, kemudian begitu juga untuk pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga juga 825.684,352. Nah, begitu ya dia. Ini kalau misalkan kita jumlahkan sebentar ya. Oke, baik ya adik-adik ya. Untuk kita ketahui bersama bahwa nanti amortisasi tahun pertama yang ya, ini Ibu hapus dulu ya. Nah, ini adik-adik supaya for your information bahwa nanti di 609 amortisasi akhir tahun pertama yang sebesar 694.962 kita tambah dengan amortisasi ya, maaf ya adik-adik ya, ada gangguan sinyal. Nah, oke. Tadi kan kita sudah peroleh ya untuk amortisasi akhir tahun pertama itu 694.962. Kemudian tadi amortisasi akhir tahun kedua, tadi kita peroleh angkanya itu 757.508,58. Kemudian tadi kita juga sudah hitung untuk akhir tahun ketiga ya. Anda bisa back ke beberapa menit sebelumnya di video ini. Kita sudah ada hitung untuk amortisasi akhir tahun ketiga. Nah, amortisasi akhir tahun ketiga itu 825.684,352. Nah, adik-adik, untuk informasi yang perlu Anda ketahui, kalau kita jumlahkan nilai amortisasi akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan akhir tahun ketiga, nah maka angkanya itu nanti akan mendekati jumlah si diskonto atas surat piutang. Nah, coba kita jumlahkan ya.
Ini buat Ibu buat simbol saja ya, supaya lebih bagus. Ibu buat angka maksudnya. Nah, amortisasi tahun pertama tambah tahun kedua tambah tahun ketiga. Nah, kan dia 3 tahun ya jangka hutangnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan 694.962 itu kan amortisasi tahun pertama tambah amortisasi tahun kedua 757.508 757.508,58. Kemudian kita tambah dengan amortisasi tahun ketiga 825.684,352. Nah, ini nanti angkanya akan mendekati, kalau kita jumlahkan, dia itu hasilnya 2.278.154,93. Nah, di sini kalau kita lihat angka, perhatian kursor Ibu ya, angka si 2.278.154,93 ini dia dibulatkan ya, dia Nah, ini 2.278.154,93 ini mendekati nilai si ini ya, diskonto atas surat piutang yang 2.278.200. Jadi yang 2.278.054,93 ini kalau kita bulatkan dia menjadi 2.278.200. Jadi supaya adik-adik tahu apakah amortisasi yang Anda buat itu benar untuk setiap tahunnya atau tidak, untuk surat piutang yang tidak berbunga. Nah, Anda jumlahkan saja amortisasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, jumlah totalnya semua, apakah mendekati nilai selisih dari nilai nominal dengan nilai kini yang kita sebut diskonto. Nah, kalau sama atau mendekati, nah artinya jawaban Anda untuk amortisasi tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu sudah benar. Tapi kalau melewati atau lebih ya, misalkan 2.278.290. Nah, itu berarti ada kekeliruan ya dalam penghitungan Anda, mungkin dalam pembulatan masih ada kekeliruan. Jadi usahakan yang mendekati ya, mendekati atau sama dengan nilai diskontonya, jangan melebihi begitu. Oke, kita lanjutkan. Saya izin hapus coret-coretannya. Nah, di sini diberikan catatan, diberikan juga catatan. Nah, dalam hal ini tidak mungkin terjadi premium. Ya, karena tidak mungkin ada orang mau memberikan 15 juta, tapi uang yang diterima 10 juta. Itu. Sehingga yang terjadi itu adalah diskon. Oke, kemudian kita masuk ke kondisi berikutnya, yaitu kondisi yang kedua. Terbentuknya surat piutang selain uang tunai yang diberikan juga menerima adanya hak khusus. Nah, di sini apa itu hak khusus? Hak khusus itu ketika si pemberi pinjaman ingin membeli persediaan ke perusahaan yang meminjam uang tersebut, maka si pemberi pinjaman tersebut akan memperoleh hak khusus atas adanya pengurangan harga ketika menggunakan hak khusus. Nah, di sini ada contoh, kemudian ada catatan juga.
Kemudian di sini adik-adik bisa baca ya untuk contoh lain dan catatan ini. Kemudian di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jurnal saat penandatanganan surat piutang, kemudian jurnal pada saat penggunaan hak khusus, kemudian jurnal pada saat pengamortisasian. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Nah, oke, kita masuk ke contohnya. Ini contohnya PT Jaya menerima surat piutang tanpa bunga sebesar 100 juta untuk 5 tahun. Nah, ini N-nya berarti 5 tahun. Ditambah hak khusus untuk membeli persediaan sebanyak 10.000 ton. Nah, jadi ada hak khususnya. Dengan harga 80%. Nah, jadi harganya itu 80%, ada hak khususnya, ada pengurangan gitu ya. Harusnya 100% jadi 80%. Kemudian diketahui juga tingkat bunga yang berlaku di pasar sebesar 10%. Nah, ini bunga yang berlaku di pasar artinya bunga efektif ya. Dan selama tahun pertama, PT Jaya menggunakan 4.000 ton khususnya. Jadi di tahun pertama itu, dari 10.000 ton hak khususnya, PT Jaya ini sudah pakai 4.000, jadi sisanya nanti 6.000. Nah, kita diminta untuk menghitung besar nilai kini, kemudian buat jurnal saat penandatanganan surat piutang, kemudian buat jurnal khusus, hak khusus, maaf, kemudian buat jurnal saat pengamortisasian. Nah, kita akan lanjut, kita akan masuk ke penghitungannya. Kita akan di sini kita lakukan penghitungan dulu untuk nilai kini. Nilai kini pada saat jurnal ditandatangani atau terjadi kesepakatan ya. Nilai kini dan jurnal saat penandatanganan begitu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya itu sama, nilai kini sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi rumus nilai kini itu sama, FC of NR atau nilai buku. FC ini face value ya, nilai buku atau nilai yang tercatat di dalam surat piutang. Of NR ini bahasa Inggris notes receivable, ini surat piutang dikali 1 dibagi 1 tambah I. Nah, ini lupa lagi harusnya pangkat N ya. Nah, jadi bisa buat di dalam buku atau di catatan adik-adik. Nah, nilai kininya tadi saya sudah sampaikan, FC of NR ini nilai buku yang di sini, nilai buku yang 100 juta. Nah, sehingga di sini nilainya 100 juta. Kemudian kita kali 1 per 1 tambah 0,1 pangkat 5. Nah, ini nanti artinya 1 dibagi 1,1 pangkat 5. Jadi 1,1-nya ini kita pangkatkan 5. Pangkat 5 artinya 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Jadi sampai 5 kali begitu ya. Nah, jadi 1,1-nya, jadi ini dulu yang kita tambahkan ya, 1 tambah 0,1 itu 1,1, pangkatkan 5. Nah, itu hasilnya, ini hasilnya itu nanti di sini, kalau setelah kita ubah, itu hasilnya 1,61051 ya. Jadi 1,1 pangkat 5 itu hasilnya 1,61051. Nah, itu jangan lupa kita
hitung 1 bagi, jadi ini artinya nanti jadi 1/1,6150. Jadi kita bagi 1 pakai kalkulator, 1 dibagi 1,61051 ya. Ini tadi kan sudah kita ubah yang 1,1 pangkat 5 ini hasilnya 1,61051. Nah ini hasilnya jadinya gini, 100 juta 100 juta dikali 1 dibagi 1 ini ya, dikali ini nih. Nah, 1 dibagi 1,61051 itu 0, aduh maaf, suaranya bilang. Nah, ini hasilnya 1 bagi 1,61051 itu 0,621,323 ya. 323. Nah, kemudian kita kalikan 100 juta. Kalikan dengan si 100 juta. Nah, maka hasilnya itu, nah ini di buku ini kurang tepat ya hasilnya. Di buku ini 62 juta. Kalau di buku ini kan 62 juta 090. 62 juta 90.000. Nah, kalau kita hitung itu harusnya 62 juta 62 juta. Kalau tadi kita hitung 100 kali 100 juta ya, yang 100 juta kali 0,620921323 itu, ya harusnya hasilnya 62 juta 092 132 132,3 ya, tapi 0,3-nya tidak usah kita tulis, cukup aja 62.092.132. Nah, jadi di dalam buku untuk nilai kininya itu diperbaiki, jangan 62.090.000 itu atau 62.090.000, tapi kita pakai yang ini ya, 62.092.132. Nah, sedangkan nilai nominal kan nilai kininya 62.092.132. Nilai nominalnya 100 juta ini ya. Nilai nominal itu dari nilai buku. Nah, kemudian selisihnya kita hitung. Kita hitung selisihnya. Selisihnya itu kita peroleh dari nilai nominal dikurang nilai kini. Nilai nominalnya tadi, ini nilai nominalnya si 100 juta. 100 juta. Nah, 100 juta dikurang 62 juta 92.132 rupiah. Nah, ini hasilnya diskonto atau surat piutang itu 37 juta 907.868 ya. 868. Jadi ini dihapus karena tadi kan masih salah ya nilai kininya, nilai angkanya. Nah, adik-adik sambil mengikuti perkuliahan ini sambil hitung memang ya, hitung pakai coret-coretan begitu atau cakaran. Nah, di sini catatan hak khusus itu sama dengan diskonto atas surat piutang.
Nah, sehingga jurnal saat penandatanganan itu surat piutang bertambah 100 juta di sisi debit. Nah, ini 100 juta itu sesuai dengan nilai nominal yang dia pinjam surat piutangnya. Kemudian hak khusus, untuk hak khususnya ini kan di catatan ini sudah dijelaskan ya, hak khusus sama dengan diskonto. Nah, jadi di sini hak khususnya ini kita ambil yang ini. Yang 37.907.868 ya. Ini hak khususnya di sisi debit. Ini diperbaiki dulu angkanya. Nah, kita pakai yang setelah kita hitung tadi. 37.868 ya. Oke, kemudian kas, untuk yang kas, kemudian kas berkurang sebesar 100 juta, ya, kasnya berkurang sebesar 100 juta, sama ini diperoleh dari nilai nominal dari surat piutang itu yang 100 juta ini. Kemudian diskonto atas surat piutang, nah ini sama angkanya dengan hak khusus seperti yang ada di sini ya. Nah, jadi ini kita perbaiki karena bukan 37.910.000, tapi harusnya 37.907.868 ya. Nah, adik-adik, ini untuk permintaan yang nomor 1, yang besar nilai kini dan buatlah jurnal saat penandatanganan. Kita masuk ke selanjutnya, Ibu akan hapus dulu drawing Ibu. Nah, kita masuk ke jurnal. Kita masuk ke jurnal saat penggunaan 4.000 ton hak khusus. Nah, tadi kan di dalam soal itu dia memakai 4.000 ton hak khususnya ya untuk tahun pertama. Nah, ini rumusnya hak membeli sama dengan 4.000. 4.000 ini hak yang sudah dipakai, sedangkan 10.000 ini hak yang diperolehnya ya. Kan tadi dia punya hak 10.000 ton. Nah, jadi 10.000 ton itu. 10.000 ton ini yang sudah dipakai. Kemudian kita kali, nah ini dikali diskonto ya, dikali diskonto atau hak khusus. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan angka atau nilai yang di buku ini untuk hak khusus atau diskontonya itu masih kurang tepat karena di buku ini 37.910.000. Sedangkan tadi kita hitung hasilnya itu adalah 37 juta. Di sini kita kalikan dengan 37 juta 868 ya. 37.907.868. Nah, kita kalikan 4.000 dibagi 10.000. Nah, hasilnya itu 0,4. Kemudian kita kalikan dengan ini. Kalikan dengan yang ini. Kita kali 37.907.868. Nah, hasilnya itu, ya ini kita ganti. Nah, hasilnya itu 15 juta 163.147. Nah, ini adik-adik
sebenarnya kalau di kalkulator itu 147,2 ya. Tapi koma 2-nya kita hapus saja, kita bulatkan ke bawah. Jadi nominalnya itu 15 juta, hak membelinya itu nilainya 15.163.147. Nah, maka jurnal untuk hak khusus ini persediaan bertambah 15.160.000 di sisi debit. Maaf, ini bukan 15.164.000 ya. Harusnya ini sesuai dengan yang kita hitung di atas. Jadi bisa perbaiki di bukunya, dicoret di modulnya. Nah, ini harusnya 15.163.147. Nah, jadi di sini persediaannya di sisi debit berkurang ya 19.163.147, kemudian hak khususnya sama di sisi kredit 15 juta 163.140. Nah, oke. Kemudian kan ini ada selisih ya. Karena ada selisih, kita perlu melakukan amortisasi. Karena ada selisih antara nilai kini dengan nilai buku. Nah, untuk amortisasinya itu, tahun pertama, rumusnya itu tingkat bunga efektif. Nah, tingkat bunga efektif 10%. Ini diambil dari contoh soal tadi, diketahui dari soal. Kemudian dikali nilai kini. Nah, tadi nilai kininya beda ya adik-adik ya. Nilai kininya itu bukan 6 juta, bukan 62 juta, 090.000. Tadi kan kita sudah hitung ya. Setelah kita hitung itu harusnya hasilnya itu 62 juta. Hasilnya itu 62 juta. Nah, nilai kininya itu harusnya 62 juta. 62 juta 92.000. 62 juta 92.000 132. Nah, tadi harusnya 132,3, cuman koma 3-nya kita buang saja, kita abaikan, kita bulatkan ke bawah. Nah, jadi nilai kininya itu 62 juta 92.132.132 rupiah. Nah, ini kalau kita kalikan dengan bunga efektif. Tadi bunga efektifnya 10%. Jadi 10% dikali 62 juta 92.132. Nah, maka hasilnya itu dan ini kita hapus lagi, maka hasilnya itu 62, maaf 6 juta 209.000 6.290.213. Ini 213,2, tapi kita bulatkan ke bawah saja. Oke, kemudian bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu diskonto atas surat piutang di sisi debit sebesar, ini juga kita perbaiki. Ini harusnya 6 juta 6.209.213. Pendapatan bunga juga sama. Pendapatan bunga di sisi kredit
sama ya, 6.209.213. Nah, sehingga adik-adik jurnalnya itu diskonto atas surat piutang di sisi debit 6.209.213 sesuai dengan penghitungan amortisasi tahun pertama kita. Kemudian pendapatan bunga di sisi kredit juga sama, nilainya 6.209.213. Oke, selesailah pembahasan kita untuk materi surat piutang. Nah, di halaman selanjutnya ada latihan. Ini ada 4 soal. Nah, dari 4 soal ini semuanya sudah saya jelaskan. Nah, jadi, saya minta adik-adik untuk mengerjakan keempat-empat soalnya. Duh, Bu, kok banyak sekali. Nah, kan minggu sebelum-sebelumnya Ibu tidak ada kasih tugas. Jadi, ini latihannya, soalnya ada 4. Keempat-empatnya adik-adik kerjakan. Di dalam kertas double folio seperti biasa, gunakan pena warna biru, tulis nama NIM, kelas, kemudian ini tugas mata kuliah apa, kemudian ini tugas keberapa, begitu ya. Kemudian untuk di pengumpulan tugasnya nanti akan Ibu infokan di grup WA mata kuliah kita. Nanti Ibu akan infokan batas pengumpulan tugasnya kapan dan jam berapa. Kemudian bagaimana prosedur pengirimannya, nanti saya akan infokan lagi di grup WA. Jadi adik-adik, di sini ada 4 soal ya yang Anda perlu kerjakan. Latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, dan latihan keempat. Nah, saya yakin kalau adik-adik benar-benar menyimak dan mengikuti penjelasan saya dari materi yang sebelumnya, surat piutang yang pertama, sampai yang hari ini, saya yakin Anda bisa menjawab dan menyelesaikannya karena saya sudah sangat jelaskan ya langkah-langkahnya dan penghitungannya. Oke, baik adik-adik, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat pagi.